kenapa ini penting dibagikan supaya tidak hanya kami CGP yang mendapat ilmunya, tapi teman-teman di seluruh sekolah juga bisa mendapatkan ilmunya. Begitu. Kita awali dengan bacaan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk satu kali. Budaya positif ini akan menjadi budaya sekolah dimulai dari disiplin positif yang kita biasanya sudah melakukannya, gitu ya. Tapi ini nanti banyak, ada beberapa materi, ada 6 materi itu. Kita awali dengan ada yang maju 2 orang untuk maju. Bu Pindah sama saya pindah Rayu sama Bu Nikman. Saya. Oke, diawali dengan kita simulasi ya. Bagaimana seseorang itu bisa berubah disiplin positif dan nilai kebajikan. Bu Nikman genggam tangan. Bu Finda, nanti Bu Nikman, di tanganmu ini ada genggaman sebuah impian, ada sesuatu yang gak boleh kamu lepaskan. Walaupun nanti ada rayuan, ada hukuman, ada pokoknya diintervensi, diintimidasi, supaya bagaimana supaya ini tetap kamu jaga, gitu ya. Bu Finda sebagai yang ini mengintimidasi Bu Nikman, merayu dan sebagainya supaya genggamannya Bu Nikman lepas. Caranya bagaimana? Oke, 1, 2, 3. Ayo. Boleh masalah Bu Finda. Jadi bahwa yang bisa mengatur diri seseorang termasuk dalam hal ini adalah murid kita, bukan siapa-siapa, tapi murid itu sendiri. Jadi yang mengatur tadi murid itu sudah menggenggam apa yang ada di tangannya supaya tidak lepas diambil orang lain. Gitu. Ya dari dirinya sendiri, tapi karena dorongan dari berbeda akhirnya lepas. Gitu. Tapi semuanya apa yang mau kita lakukan itu sebenarnya itu pun terjadi pada murid-murid kita. Itu dari dirinya sendiri. Guru hanya sebagai, masih ingat ya dari Mantara ya, guru hanya sebagai penuntun. Gitu ya. Yang menentukan adalah murid itu sendiri. Dapat 2 kali. Ini tadi didukung dari kontrol. Menurut William Glasser, teori kontrol William Glasser, guru tidak akan bisa mengontrol murid. Kritik dan membuat rasa bersalah justru membuat identitas gagal. Murid akan merasa saya tidak bisa. Misalkan kayak kemarin itu di kelas 1 Asraf, mungkin dari dulu sudah terpatri di pikirannya kamu itu tidak bisa. Jadi pas awal-awal kelas 1 itu selalu bilang saya tidak bisa Bu. Padahal dia bisa. Nah itu yang ini tidak boleh dilakukan oleh guru. Rujukan antara rayuan nggak akan efektif. Tadi beberapa kali ya, sebenarnya tadi sudah lebih waktunya, harusnya cuma 5 detik gitu. Jadi sudah ya. Hukuman atau paksaan tidak efektif untuk jangka
waktu panjang. Saya yakin di sini sudah tidak melakukan hukuman, tapi mungkin secara tidak sadar dalam tanda kutip kita memberikan hukuman. Saya akui masih kadang juga sering masih hukuman gitu ya, anak spesial. Jadi kadang kita tidak sadar, tapi ternyata itu kok saya setelah belajar ternyata itu juga masuk hukuman gitu. Lagi. Apa sih tujuan disiplin positif? Nah, ini yang perlu dipahami teman-teman bahwa disiplin itu bukan hukuman. Disiplin adalah belajar. Kita saling salah artikan bahwa kalau disiplin itu ya tentunya ngikutin aturan yang ada, itu hukuman gitu ya. Karena ada hukuman jadi harus disiplin. Tidak, disiplin itu belajar. Murid yang disiplin adalah murid yang paham benar alasan mengapa mereka mengikuti aturan tertentu. Itu disiplin positif. Kalau dia masih melakukan sesuatu karena ribut, karena nanti ada hukuman, karena nanti dapat apa, jadi dia belum melakukan disiplin positif. Nah, ini tadi menanamkan motivasi intrinsik pada murid. Intrinsik itu tahu ya, motivasi dari dalam diri sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya yang berdampak jangka panjang sehingga tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman berlebihan. Anak-anak yang sudah atau kita sendiri yang sudah menerapkan disiplin positif tidak perlu lagi iming-iming hadiah dari kepala sekolah untuk pelatihan, iming-iming silakan ikut pelatihan kalau dibayari gitu ya. Sama dengan murid-murid kita, silakan melakukan ini nanti dapat bintang. Nah itu berarti belum melakukan disiplin positif. Kalau sudah masuk di dalam internal, motivasi intrinsiknya itu dari diri sendiri, insya Allah teman-teman mau berangkatnya telat, tidak telat, mau dipotong transportnya mau enggak, itu kalau sudah menerapkan disiplin positif tidak akan tergoyah. Motivasi intrinsiknya sudah bagus dari dirinya. Jadi tidak hanya berlaku dari kelas 1. Biasanya kelas 1 itu karena motivasi internalnya bagus, nanti kelas 2 sudah mulai menyusun, sampai kelas selanjutnya sudah mulai menyusun. Kalau tidak dari motivasi intrinsik anak-anak sendiri, gitu ya. Kenapa motivasi intrinsik itu penting? Karena ini adalah sebuah karakter. Sampai lulus nanti, sampai di mana punya nilai keyakinan yang dia pahami. Nah, Fatir ya, oke contohnya. Nilai keyakinan yang dia pelajari dari SD Semai ini terbawa sampai dia keluar. Bukan naik nanti karena kelas ini sudah lulus karena tidak sama gurunya. Naik kelas level jenjang beda lagi karena sudah tidak sama gurunya. Berarti itu masih dari luar, bukan dari dalam sendiri. Nah itu penting. Kita sebagai penuntut untuk anak-anak itu penting untuk bagaimana anak-anak bisa termotivasi intrinsik. Ini prosesnya panjang tentunya. Gitu ya. Apa sih disiplin? Membangun nilai-nilai kebajikan. Nilai ini harus digali dan disepakati oleh kelas atau sekolah. Nilai kebajikan yang disepakati harus direncanakan bentuk kegiatannya dalam mewujudkan nilai kebajikan tersebut. Nilai kebajikan bukan peraturan ya. Jadi sudah peraturan sudah ditetapkan, murid-murid harus ikut. Nilai kebajikan memang sudah sering melakukan, cuma belum konsisten gitu ya. Kita saring dulu apa keinginan anak-anak, kemudian nanti ditempel. Tapi guru itu menentukan hasil akhirnya adalah disepakati bersama. Karena anak-anak pasti apa namanya usulnya itu ya pasti akan kayak anak gitu ya. Kayak kita boleh guru itu boleh menuntut mengelompokkan sesuai dengan nanti itu disepakati sebagai keyakinan kelas atau kalau kita biasanya kesepakatan kelas gitu ya. Tadi teori pertama tentang teori kontrol, yang kedua motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Tiga perilaku manusia, tiga motivasi perilaku manusia, yaitu
menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi diri yang mereka inginkan. Ini paling akhir ya, paling akhir. Yang pertama memang awalnya karena hukuman, karena reward, karena yang lain gitu ya. Tapi endingnya itu dia bisa menghargai diri menjadi mereka inginkan gitu ya. Teman-teman nanti bisa mungkin kalau dulu saat ini ketika datangnya telat gajinya dipotong gitu ya. Semoga nanti ke depan bisa berangkat lebih pagi semua tanpa ada embel-embel potong gaji dan sebagainya. Gitu. Kita mulai dari diri sendiri. Oke. Nah itu bedanya. Kalau hukuman ini identitas negara, ini tidak bagus dilakukan oleh siapapun. Kalau identitas sukses, disiplin adalah konsekuensi dan restitusi. Kalau saya melihatnya saya sendiri dan teman-teman itu masih di tahapan konsekuensi belum ke restitusi. Ya. Kalau hukuman itu negatif, konsekuensi itu netral karena berdasarkan kamu disepakati ini, kamu mendapatkan ini, gitu ya. Kemudian kalau restitusi itu lebih pada positif tadi dari diri sendiri. Ini yang saya katakan untuk restitusi adalah restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Tidak membahas masalah ini kamu apa, nanti dibahas di belakang. Ada contohnya. Ya. Murid mampu menyelesaikan masalah sendiri dari murid sendiri. Nah ini ada kata-kata dihukum oleh penghargaan. Pasti yang dihukum oleh penghargaan, ya gitu ya, dihukum oleh sebuah penghargaan. Zaman dulu kita masih sering ya pakai kamu melakukan ini nanti dapat bintang gitu ya. Alhamdulillah ini sudah mulai ya zaman jahiliyah. Alhamdulillah yang benar-benar menerapkan kurikulum merdeka itu memang salam. Jadi salam itu sudah ada embel-embel hadiah atau hukuman apa. Jadi memang sudah dari anak-anak gitu ya. Dan ini diawali tentunya dari guru-guru semua. Menurut Al-Fihon, baik penghargaan maupun hukum adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi atau pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi ternyata apa yang kita lakukan selama ini itu menghancurkan potensi yang sesungguhnya, gitu ya. Jadi kita kan maunya terbentuk, kita mau karakter, mau belajar Pancasila, karakter itu karakternya itu terbangun gitu. Jadi disemai sampai keluar dan saya bilang gitu. Jadi kalau masih melakukan dihukum oleh penghargaan itu hanya sesaat, jangka pendek, tidak bisa selamanya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan efektif jika tidak menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Ternyata ini ya, dihukum oleh penghargaan karena sebenarnya dikasih penghargaan sehingga motivasi internalnya tidak ada. Oke, paham ya sampai di sini ya teman-teman ya. Oke. Lalu jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap pada penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Sampai di sini paham ya. Jadi karena seringnya tadi penghargaan yang didapat sehingga diri kita, murid kita tidak lagi menyadari tindakan baik yang sudah dilakukan. Karena dia berbuat baik karena sebuah penghargaan, bukan karena dari dirinya sendiri. PR saya juga masih
alasannya. Misalnya, terima kasih kamu sudah membuang sampah di tempat sampah. Jadi jelas, tidak lantas dia hanya apa gitu bilang hebat itu dalam hal apa. Gitu. Jadi harus ada kalimat pelengkapnya. Kita seringnya kan hanya bilang hebat apa gitu ya. Sudah sering terbiasa bilang hebat, tapi hebat apa gitu. Terima kasih kamu sudah hebat, sudah mau menolong temanmu yang membutuhkan gitu. Jadi ini memang tidak mudah ya, tapi kita memang harus belajar bersama. Bukan, tidak harus penghargaan itu bisa berupa benda, bisa berupa pujian. Bagaimana cara menanamkan disiplin positif yang restitusi tadi ya? Kalau konsekuensi itu masih apa tadi? Apa teman-teman kalau konsekuensi masih apa? Netral ya. Kalau restitusi positif, restitusi adalah cara menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kembali ke kelompok apa? Kelompok di karakter ini yang baik. Selanjutnya, materi selanjutnya tentang keyakinan kelas. Jadi kalau sekarang menurut kurikulum kita, keyakinan kelasnya merujuk pada profil belajar Pancasila. Apa saja teman-teman profil belajar Pancasila? Ada berapa? 6. Apa saja? Tepuknya gimana teman-teman? Beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa, terus bernalar sendiri, terus gotong royong, berkegiatan dan mandiri, kreatif, ya. Tapi itu bisa, kita inklusi ya, tertanam untuk saling berempati. Itu juga bisa kita tanamkan di keyakinan kelas kita. Berempati, toleransi, saling menghargai, menerima perbedaan, itu juga bisa menjadi keyakinan kelas kita. Nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal atau dapat beragam budaya, bahasa, suku, bangsa maupun agama, berupa hal-hal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana sih pembentukan keyakinan sekolah atau kelas? Ya, yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalau di kelas 1 ada 3C ya Miss, jaga diri, jaga teman, jaga lingkungan. Tapi ini anak-anak masih hanya hafal, tapi belum sampai dalam diri kayak kita. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini kemarin kayaknya sudah dilakukan teman-teman kelas 6 Rilisan. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak dibiarkan setelah sudah ditempel sampai ditandatangani teman kelas 6 itu tidak lantas hanya sebagai pajangan. Tapi itu bisa menjadi refleksi bersama kalau perlu ditinjau beberapa pekan sekali. Maka masih sesuai dengan keyakinan kelas kesepakatan yang ada. Gitu. Jadi biasanya kan udah jadi pajangan ini gitu ya, tapi kita tidak melakukan refleksi, tidak ada peninjauan lagi. Bagaimana langkahnya teman-teman? Ini sudah dilakukan teman-teman juga, tapi mungkin masih perlu untuk diperbaiki lagi. Yang pertama curah pendapat tentang kelas impiannya. Kelas impian kita apa? Mau dijadikan apa? Itu curah pendapat. Kemudian cara untuk mencapainya bagaimana teman-teman?
Lalu tentukan nilai kebajikannya. Tadi nilai kebajikannya apa? Misalnya berempati. Sepakati nilai kebajikan kelas, disepakati. Tadi ada beberapa tentukan nilai kebajikannya dari 1 sampai 6 ditulis semua. Profil pelajar Pancasila. Lalu disepakati kira-kira yang mau kita sebuah karakter yang tergabung dari kelas itu misalnya apa? Kreatif misalnya. Lalu susun keyakinan kelas itu, kemudian sepakati langkah konkretnya apa yang harus dilakukan. Sudah sampai materi Pak? Ada materi? Dapat satu kali. Kita ke kebutuhan dasar manusia. Ini tidak bisa dipungkiri. Ketika disiplin positif itu hadir dalam diri seseorang itu, apakah kebutuhan 4 ini sudah dipenuhi? Kalau belum, dia susah untuk menjadi seseorang yang mempunyai karakter disiplin. Karena ini harus terpenuhi dulu. Misalnya contoh Vino misalkan, dia sering sekali ya, hampir tiap hari, bukan hanya tiap hari misalnya, hanya selang berapa jam pasti ada laporan gitu ya. Iya. Apakah kebutuhan ini sudah terpenuhi? Kalau kemarin sudah disampaikan Pak Imam itu kan juga. Apakah dia ada di mana? Gitu ya. Kebutuhannya apa? Apa yang harus dilatih dulu gitu. Nah, yang pertama kebutuhan dasar manusia adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kayaknya belum. Apalagi anak-anak spesial itu gimana? Apakah semuanya sudah menerima? Itu kan belum ya. Gitu. Mungkin ini belum terpenuhi. Yang kedua, kesenangan. Anak-anak yang suka lari di kelas, dia karena masih prosesnya bermain, apakah sudah terpenuhi kebutuhan kesenangannya? Lalu yang ketiga, penguasaan. Penguasaan di sini itu diartikan sebagai apa namanya? Penguasaan itu dihargai. Dia apa namanya ini? Apa yang dia bisa itu diakui. Misalnya Bu Zahra itu sekarang jago MC, diakui, dikasih ini penguasaan karena dia butuh diakui bahwa dia sekarang mampu untuk menjadi seorang MC. Oke, gitu ya. Lalu kebebasan. Kebebasan itu juga kebutuhan. Yang terakhir bertahan hidup. Bertahan hidup berarti diterima di mana dia berada, tidak diacuhkan, tidak terdiskriminasi ya Pak Sam ya. Walaupun cowok sendiri jangan mendiskriminasi lagi, tetap semangat. Oke. Selanjutnya keputusan dasar manusia. Bila murid tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Karena apa? Kebutuhan dasarnya tadi tidak terpenuhi. Jadi mereka melakukan tindakan negatif. Berarti apa? Ketika ada anak-anak yang memiliki tindakan negatif, kita cari tahu bahwa kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Oke, sampai di sini. Oke, clear ya. Materi selanjutnya tentang posisi kontrol guru. Kemarin juga sudah disampaikan Bu Lina. Menurut Gosen ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Semoga sudah tidak ada. Tapi kalau saya merasakan, saya berefleksi terhadap diri saya sendiri, kadang secara tidak sadar, kadang secara naluri emosi gitu ya, kok
ternyata ketika saya belajar tentang ini, ternyata saya masih menjadi seorang penghukum. Gitu. Lalu pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Gimana sih seseorang yang menjadi penghukum itu? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tidak hanya fisik ya, tapi verbal itu kamu bodoh, kamu itu tidak bisa juga. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ada yang pernah kasus contoh tidak sengaja ada yang mau cerita pernah menjadi penghukum? Tidak sengaja loh. Ini ketika aku baca ini ternyata terus paham bahwa saya juga masih sering sampai saat ini menjadi penghukum. Saya berefleksi di rumah. Oh, tidak baik. Kalau saya sering melakukan itu di rumah. Ya, ini tidak hanya berlaku di sekolah, tapi juga kita terapkan di rumah terhadap anak kita. Semakin belajar itu ternyata semakin banyak dosa. Jadi ternyata pengakuan dosa saya banyak sekali ketika belajar. Aduh, ternyata kok masih melakukan. Dari istighfar itu diulang. Itu proses belajar manusia gitu ya. Kemudian apa sih kata-kata yang sering? Patuhi aturan saya, atau awas kamu selalu, atau awas ada awasnya gitu ya, atau awas kamu selalu saja salah. Itu juga penghukum. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Kemarin saya masih bilang sama Asraf gitu, kamu kok selesai terakhir saja sih gitu. Ayo, ternyata setelah baca ini, waduh, ternyata saya berdosa lagi gitu ya. Saya sama Sabita malah sering membandingkan. Dulu Mas Rafi itu sudah bisa sholat 5 waktu kelas 1. Kamu kok belum? Itu juga. Itu saya sering gitu ya Allah gitu. Ternyata ketika baca ini, waduh, ternyata saya masih menjadi penghukum gitu. Walaupun bukan fisik ya, itu verbal, tidak sengaja. Dari lingkungan sekolah maupun yang tidak sesuai dengan beliau, kalau dari maksudnya itu kan orang-orangnya bagus. Nah kadang pikirnya begini bu, ya tinggal aja. Apa namanya kayak Vino terus kita terlalu kayak itu. Saya kalian pernah kan beliau terbentuk karena situasi yang menekan dia, jadi dia survive. Mungkin untuk anak-anak spesial memang beda treatmentnya Bu. Jadi kalau saya kayak kemarin anak Pak Ibu juga menyatakan kata-kata yang mudah menerima tegas gitu ya. Itu juga sering saya lakukan untuk anak-anak spesial. Tapi kalau saya kembali lagi kepada kebutuhan saya juga, karena sudah terpenuhi. Kepada saya yang anak-anak spesial kan memang secara keseluruhan belum terpenuhi ya. Iya enggak sih? Kebutuhan kasih sayang misalkan, iya, itu kan juga. Apakah dia mencari itu karena kebutuhan kasih sayang tidak terpenuhi? Gitu. Enggak, beda, enggak boleh. Kalau anak spesial kan, enggak boleh. Oh, boleh. Kalau hanya maksudnya yang pegang pindah ke anaknya, atau beberapa kali pokoknya dari aku kok jadi sayang gitu loh. Ini teman-teman, saya kemarin beda lagi. Kebutuhan kasih sayang itu kalau kemarin saya belajar di webinar untuk anak autis ya, apalagi remaja, apalagi dia sudah paham itu tidak boleh. Yang boleh itu hanya orang tua, bahkan orang tua yang orang tua si autis ini nggak mau ketika dipeluk anaknya, nggak mau.
boleh. Ibunya itu anaknya cowok ya. Ibunya itu hanya mau dicium di kening. Kalau dia bilang sayang, ibunya itu pasti hanya melampiaskan cium di kening. Tidak mau dia merangkul. Karena si anak ini nggak tahu tiba-tiba merangkul teman ceweknya, tiba-tiba merangkul orang asing. Jadi kan abstrak, anak harus konkret ya. Orang lain beda bu, kasih sayang itu dalam bentuk bukan harus dipeluk, bukan harus, tapi dia merasa untuk diterima. Juga dia itu tidak dilabel apa itu juga bentuk dari sebuah kasih sayang. Kalau Vino tiba-tiba meluk, Vino mau apa? Ditanya aja. Iya, karena oh iya, nggak boleh bu, apalagi nanti sama teman-temannya cewek. Jangan, nggak boleh. Nggak boleh. Boleh nyium yang pada mama. Saat itu saya tidak sebenarnya mama, nggak boleh sama cinta. Gendong Alma. Dikasih tahu, maksudnya kita cari tahu dulu apakah dia gendong. Beda kan Vino perlakuan kepada Alma dengan Vino perlakuan kepada Bufida. Ya beda kan. Kalau sama Alma dia bentuknya kasih sayang kepada anak kecil. Oh boleh. Kalau jadinya masih hanya kayak gitu ya, bukan lantas megang. Kalau sudah megang-megang nggak boleh. Iya, kalau sama Nailan nggak boleh. Dan besar kalau sama anak kecil dia masih aku belum masih tahu karena dia itu sayang sama anak kecil. Tapi kalau sudah kan sama Bufida beda pengakuannya, tapi dia sudah memiliki rasa cinta. Yang kedua posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut ya. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu nggak kasihan sama Bunda, gitu ya. Bunda itu capek, menahan ini dari rumah harus Bunda. Gitu ya. Berapa kali Bapak harus memiliki tamu-tamu? Sering sekali saya sama Sabda. Sudah dikasih tahu deh. Nah ya kita belajar Putri. Wajar ya. Kalau sudah belajar itu banyak melakukan dosa. Tapi cara mendidik anak ya. Iya. Tapi tidak sering. Kalau sering anaknya merasa bersalah, tadi ada potensi yang tadi ya sebelum itu tadi ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu apa tujuan ini? Halus ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, yang ketiga posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya perkataannya apa? Ayo, bantulah dari Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru
merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut, tidak akan menggudanya. Ternyata untuk memilih karakter disiplin positif itu prosesnya panjang sekali, mulai dari gurunya. Posisi keempat sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang akan kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang ada. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya pertanyaan gini, peraturannya apa coba? Oh ya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi konsekuensi apa yang ada? Jadi guru ini hanya sebagai pemantau, sudah ada beberapa konsekuensi, itu loh konsekuensinya. Oke, ini berdasarkan catatan ya, sudah ada konsekuensi. Yang terakhir ini posisi yang paling paling apa ya? Paling sebagai malaikat ya. Jadi paling itu ya sebagai guru kan sebagai malaikat kalau ada angel. Tapi ini memang harus belajar ya, gitu ya. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid-murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Jadi yang pertama tadi penghukum ya, kalau sebisa mungkin janganlah jadi penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah, itu juga sebisa mungkin kita tidak melakukan itu sebagai guru dan orang tua. Tapi ini ketiga ini boleh, karena ketika kita menjadi manajer, kita bisa menjadi berubah menjadi posisi teman dan pemantau, masih boleh diperbolehkan. Ini ya. Namun bila kita menginginkan kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri, karena tujuannya adalah karakter disiplin positif. Oke, di manajer murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, tadi berdasarkan keyakinan tadi yang sudah dibuat bersama. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kemarin Bu Lina sudah mengatakan videonya ya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi ya, posisi 1 dan 2, posisi apa 1 yang 2 yang tidak dibolehkan? Penghukum dan pembuat merasa bersatu. Yang ketiga ini masih boleh. Jadi tergantung kasusnya. Teman
manajer. Oke, sekarang mau jawab. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi saya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Apa ini? Apa ini gunanya? Restitusi, ya. Nah ini alurnya seperti ini. File segitiga restitusi. Yang pertama validasi dulu. Kebutuhannya apa? Kemudian menanyakan keyakinan. Lalu menstabilkan identitas. Contohnya begini. Aku nyocokin foto ya. Rafa Taufik. Kemarin tak pamit sama Aldi. Ini apa yang kemarin sudah dilakukan sama Aldi? Katanya dulu. Kemudian, tapi itu ya memang tidak sekali ya. Jadi teman-teman gak bisa lakoni kok bisa lakoni gitu. Segitiga restitusi, tapi lucu aja. Gak bisa sekali gitu ya. Terus berarti di sini Bu Isma tidak menyalahkan siapa-siapa. Banyak mau cari tahu gimana ceritanya. Yakin apa ketika boleh juga asalnya karena ngecek gitu ya sama Alfi, asalnya ngecek Rafa ternyata awalnya. Apa keyakin apa ini? Saya bilang kalau kita biasanya bukan keyakinan ya, kita ada yang biasanya kita omongkan apa? Jaga apa? Kan saya awali gitu ya, jaga apa gitu ya, jaga teman, jaga mulut gitu, jawab sendiri. Itu masuk di keyakinan. Lalu menstabilkan identitas. Oke, setelah ini apa yang kamu mau lakukan? Sudah ada masalah dengan ini. Setelah ini kamu mau melakukan apa? Jadi semuanya itu kembali ke anak-anak lagi, bukan guru gitu ya. Sama kayak coaching ya, kayak sisi coach itu kan dikembalikan kepada personal masing-masing. Mengapa kita harus restitusi gitu ya? Karena restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak sering ya menebus kesalahan dengan maaf gitu ya, tapi ternyata masih diulang. Kenapa jadi restitusi? Supaya anak-anak bisa belajar dari sebuah kesalahan yang sudah dilakukan. Yang kedua, fokus pada solusi. Selanjutnya, restitusi tawaran, bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri anak-anak, diri kita. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Mau melakukan tindakan apa? Nah ini tadi ya, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa yang kita omongkan. Yang pertama kan tadi segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Yang kita lakukan adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini ya. Bu Guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bu Guru ingin mencari solusi dari masalah itu. Kamu berhak kok merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Menstabilkan identitas. Jadi dia merasa bikin di menstabilkan identitas ini bikin anak nyaman dulu untuk menceritakan, tidak langsung menjudge bahwa kamu melakukan ini. Tapi kadang kita ya refleks ya, ketika ada masalah ini kan langsung kok kamu gini gitu ya. Memang iya, prosesnya panjang. Yang kedua tadi validasi tindakan yang salah. Ya, apa yang diomongkan ini, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya.
boleh melakukan sikap itu, tapi kamu harus menumbuhkan sikap yang baru. Kamu boleh punya sikap ini, tapi apa untuk memperbaiki ke depannya? Sikap apa lagi yang harus kamu berikan? Ya tadi menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Sepakatannya sudah gitu ya, ada di tempel, jaga diri. Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Seperti apa yang bayangkan? Jadi karakter tumbuh dari nilai intrinsik tadi dari awal kita bahas. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang nantinya mereka inginkan. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak agar tetap fokus kembali kepada nilai kebaikan. Nah, sudah selesai teman-teman. Itu 6 materi di budaya positif. Jadi serangkaian ada kebutuhan sebagai makhluk hidup, ada kebutuhan dasar, ada segitiga restitusi, ada teori, ada kontrol. Itu semua yang akan membangun sehingga sekolah ini memiliki budaya positif. Dari apa? Jadi mulai dari disiplin positif. Ini aksi yang saya lakukan. Gitu ya. Ini sebenarnya kita sudah melakukan ini, gitu ya. Tapi memang harus memperbaiki, harus berefleksi, gitu ya. Apakah dia berefleksi berkala tadi ya? Tidak hanya lantas terpasang ininya hanya sebatas anak-anak hafal gitu. Ini tidak gampang teman-teman. Ini butuh kerjasama, kolaborasi bersama untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Oke, terima kasih teman-teman. Monggo tanggapannya. Jadi disiplin positif itu berarti solusi yang dicari tapi tidak mudah untuk dijalani. Terus gimana? Disiplin positif itu apa sih lagi? Disiplin positif itu solusi yang dicari tapi tidak mudah dijalani. Hanya untuk guru yang berani. Tepuk tangan. Oke ya, sampai itu ya. Oke sudah. Oke, ada lagi. Ada lagi? Oke, masih penasaran yang tadi dulu kan kayak kita tahu anak itu ada yang bahasa cintanya sentuhan fisik, ada yang bahasa cintanya aja. Lah itu sejauh mana boleh kita sentuh fisik, mana enggak? Karena kan terus ya itu ya. Sentuhan boleh ya. Yang mana batas yang boleh disentuh dan mana tidak? Pakai lagi itu Winda. Ya boleh. Ya kalau sudah peluk apalagi di remaja tidak boleh. Karena kan sudah peluk, sudah masuk di bagian dada. Ya. Pakai lagu sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, sudah nggak ada? Oke. Bahwa hakikatnya itu tidak ada sentuhan yang boleh. Semua sentuhan itu hakikatnya tidak boleh. Kecuali anak-anak yang memang itu ya memerlukan sentuhan itu dari orang-orang, dari ayah yang mengasihinya. Tapi ada hakikatnya kalau dengan orang lain itu tidak ada sentuhan yang dibolehkan itu sebenarnya. Kecuali salaman beda lagi Bu konteksnya. Kalau tadi kan beda kan konteksnya kan konteks ke ini ya sehari-hari sama anak-anak. Kalau salaman beda lagi. Kalau salaman itu seperti itu keyakinan masing-masing. Kalau salaman itu enggak ya. Kalau yang saya pegang
budaya positif di sekolah kita tentunya berawal dari diri kita sendiri. Terima kasih untuk hari ini, tepuk tangan untuk kita semua. Selamat berpulang. Terima kasih. Monggo kita tutup dengan membaca surah Al-Ansar. Bismillahirrahmanirrahim.